Tanggapan dari Anda mengenai kinerja atau rilis kuartal ketiga yang akan berlangsung dalam beberapa waktu dekat. Kira-kira emiten-emiten apa yang patut diperhatikan, sektor-sektor apa saja yang kira-kira akan prospektif di rilis kinerja atau performance Q3 ini, dan mungkin juga sektor-sektor apa yang Anda rasa ekspektasinya performanya akan tidak terlalu baik? Pasti yang tidak terlalu baik itu sudah jelas ada di komoditas ya, batu bara, terutama batu bara dan juga di minyak. Tapi mungkin minyak masih ada sentimen yang cukup baik ya kalau untuk kuartal 3. Tapi menurut saya batu bara tidak, dikarenakan kalau kita lihat secara PDB dari Cina sendiri kan biasanya kan kita pengiriman batu bara kan terbesar itu ke Cina dan juga India ya. Safrinas, kalau kita melihat dari untuk ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di Cina sendiri pada kuartal 3 kemarin itu justru turun dari 4,7% menjadi 4,6%. Ini sudah mencerminkan bahwa memang ekspor batubara kita tuh pasti turun ke Cina. Salah satunya itu. Jadi menurut saya komoditas pasti jelek di kuartal 3. Tapi kalau yang prospektif itu apa, itu sudah jelas pasti perbankan. Karena pertumbuhan kredit kita hingga kuartal 3 atau di September itu masih tumbuh di atas 10%, 10,4%. Kemudian dari sektor properti juga, kemarin kan suku bunga kita sempat turun ya, harusnya itu bisa menopang. Kemudian juga ada dari sentimen PPN ya, PPN yang masih digratiskan, harusnya ini bisa menopang dari kinerja dan juga penjualan properti. Kemudian juga dari sektor consumer goods, karena kita kan kemarin momennya ada pilkada ya, itu masuk di kuartal 3, harusnya itu bisa menopang dari 3 sektor tersebut. Oke, dari segi rilis kinerja kuartal ketiga ini, bagaimana juga Anda melihat akan memberikan dampak yang cukup baik untuk akhir tahun 2024 di Q4? Karena kita ketahui di Q4 juga akan ada window dressing dan lain-lain. Apakah rilis kinerja kuartal ketiga ini bisa berkesinambungan memberikan performa yang baik untuk performa ISG sampai akhir tahun atau seperti apa? Ya, kalau saya melihat pasti berkesinambungan ya. Biasanya window dressing itu, apalagi terutama untuk di pasar saat ini, menurut saya itu kemungkinan akan ada window dressing. Karena pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%, walaupun memang di tengah kemarin kita ada sentimen daya beli yang melemah. Tapi mengingat akhir tahun itu kan biasanya ada libur panjang, ada Natal, ada Tahun Baru, biasanya bisa mendongkrak dari sisi konsumtif ya masyarakat. Jadi menurut saya harusnya pasar itu bisa euforia di bulan Desember nanti. Karena memang kalau kita melihat secara track record, secara tahunan, biasanya memang ISG itu selalu terkoreksi di bulan Oktober. Jadi harapannya bulan November, Desember nanti sudah bisa bullish lagi. Oke, di bulan? Ya bulan November, bulan Desember lah, setelah penantian dari dan berada di kisaran? Untuk ISG, untuk ISG kan saat ini kalau kita lihat memang berada di kisaran 7.600-an ya. Harapannya akhir tahun bisa balik lagi di level 7.800.